Pertama, pengertian idiom. Idiom kata yang artinya tidak bisa diartikan secara harfiah, namun mewakilkan ekspresi tertentu yang terserat di dalamnya. Dalam bahasa Inggris, terdapat banyak jenis idiom yang sering digunakan di berbagai kondisi. Idiom adalah pola-pola struktural yang menyimpang dari kaidah-kaidah bahasa yang umum, biasanya berbentuk frase, sedangkan artinya tidak bisa diterangkan secara logis atau secara gramatikal dengan bertumpu pada makna kata-kata yang membentuknya. Di dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'abir al-istilahiyah. Jadi merupakan satuan bahasa yang terdiri dari dua kata atau lebih yang memiliki makna baru yang berbeda dengan makna masing-masing unsur yang membentuknya. Al-Khuli mendefinisikan idiom sebagai berikut. Ta'birun yakhtalifu ma'nahu 'anil ma'na al-kulli li'ajza'ih. Jadi artinya suatu bentuk ungkapan yang memiliki makna berbeda dengan makna keseluruhan dari unsur-unsur kata yang membentuknya. Pernyataan linguis Arab Al-Khuli di atas juga dipertegas oleh linguis Barat dalam bukunya English Idiom and How to Use Them, dan ia mengatakan bahwa we can say that idiom is a number of words which taken together means something different from the individual words of the idiom when they study alone. Definisi ini mengindikasikan bahwa idiom merupakan gabungan kata yang memiliki makna berbeda dengan makna asal dari kata-kata yang membentuknya. Dan di dalam Kamus Bahasa Indonesia, idiom adalah sebagai satuan bahasa yang maknanya tidak dapat ditarik dari kaidah umum gramatikal yang berlaku dalam bahasa tersebut atau tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsur yang membentuknya. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa makna idiom bersifat eksosentris, artinya maknanya itu tidak dapat dijabarkan baik secara leksikal atau gramatikal dari makna unsur-unsurnya. Yang kedua, macam-macam perubahan makna. Perubahan makna idiom adalah berwujud penambahan maupun pengurangan yang terjadi tidak hanya dari segi kuantitas kata, tetapi juga dari segi kualitasnya. Perubahan makna idiom diantaranya: 1. Perluasan makna, generalisasi. Perubahan makna meluas yaitu karena beberapa faktor menjadi memiliki makna lain. Misalnya, kata saudara yang pada mulanya hanya bermakna separut atau sekandungan, kemudian maknanya berkembang menjadi siapa saja yang sepetalian darah. Lebih jauh lagi, siapapun yang masih mempunyai kesamaan asal-usul disebut juga saudara. Makna yang mengalami generalisasi adalah makna yang tidak tadinya mempunyai arti khusus, kemudian meluas sehingga melingkupi makna yang lebih luas lagi atau umum. 2. Penyempitan makna, spesialisasi. Mulanya memiliki makna yang cukup luas, kemudian berubah menjadi terbatas. Misalnya kata pendeta, ulama yang aslinya bermakna orang yang berilmu, tetapi dalam bahasa Indonesia mengalami penyempitan makna menjadi guru agama Kristen. 3. Perubahan makna total. Perubahan makna dari makna asal ke makna baru. Misalnya dalam bahasa Indonesia sekarang, data gapura telah berubah maknanya menjadi pintu gerbang. Kata ini berasal dari bentuk kata sifat nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ghafur, artinya Maha Pengampuan. 4. Ameliorasi, membaiki. Perubahan makna baru lebih tinggi nilainya dari arti yang lama. Misalnya asal kata penggunaan kata zaujah
artinya istri, lebih rendah daripada kata imra'ah, perempuan. Jadi ini kata zaujah nilai rasa lebih tinggi daripada kata imra'ah yang secara etimologi bermakna perempuan. 5. Piorasi, memburuk. Perubahan makna dinilai lebih rendah daripada kata sebelumnya. Misalnya kata kroni, kata sebelumnya bermakna sahabat, sedangkan makna baru bermakna kawan dari seorang penjahat. 6. Sinestasia, bergeseran dua indera. Perubahan makna akibat terjadi pertukaran pemakaian alat indera. Misalnya rasa pedas yang seharusnya ditanggap oleh alat indera perasa lidah menjadi ditanggap oleh alat indera pendengar talinya, seperti dalam ujuran kata-katanya sangat pedas. 7. Asosiasi, persamaan sifat, hubungan antara sebuah bentuk ujuran dengan sesuatu yang lain yang berkenaan dengan bentuk ujuran itu. Misalnya kata amplop, makna sebenarnya adalah sampul surat, tetapi dalam kalimat supaya urusan cepat selesai beri saja amplop. Amplop itu bermakna uang suguk. 8. Pergeseran makna, eufemisme, terjadi pada kata-kata bahasa Indonesia yang disebut eufemisme, melemahkan makna. Misalnya kata dipecat dirasakan terlalu keras, dengan demikian muncul kata diberhentikan dengan hormat atau dipensiunkan. Yang terakhir, kekaburan makna disebabkan oleh sifat kata atau kalimat yang bersifat umum. Misalnya jika seseorang berkata buku, maka buku apa yang dimaksud? Belum jelas loh. Kata air yang berbeda-beda maknanya jika berbeda di dalam kalimat dan berbeda-beda pula konteksnya. Makna pandai tidak jelas sampai manakah batas makna kata pandai. Dan kata demokrasi, orang akan bingung menerangkan secara jelas makna kata tersebut karena kurang akrabnya kata yang digunakan dengan acuannya. Selanjutnya adalah penjelasan dari saya mengenai macam-macam idiom. Dari segi bahasa, idiom dapat terbagi menjadi dua jenis, yaitu idiom penuh dan idiom sebagian. Nah, yang pertama adalah idiom penuh. Nah, idiom penuh ini unsur-unsur katanya itu harus diartikan secara idiom, tidak boleh diartikan secara harfiah. Sebagai contoh, huwa katsirur romadi. Nah, kalau diartikan secara harfiah menjadi dia orang yang banyak bahan bakarnya, maka harus diartikan menjadi makna idiom menjadi orang yang dermawan. Lalu yang kedua adalah idiom sebagian. Nah, pada idiom ini ada unsur kata yang dapat diartikan secara harfiah. Seperti contoh, daftarun aswadun. Nah, daftarun dapat diartikan secara harfiah yaitu daftar, sedangkan aswadun harus mengalami perubahan makna menjadi makna idiom, menjadi daftar sesuatu atau orang atau hal yang tidak disukai atau tidak baik. Adapun dari segi bentuk kalimat atau kata, idiom dapat terbagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama adalah kalimat verbal atau jumlah fi'liyah. Nah, ketika menerjemahkan idiom dari kalimat verbal, maka harus mengubah bentuk dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Seperti contoh, yabi'ul falahul khadrawat. Nah, dalam mengartikannya itu harus dirubah ke bentuk jumlah ismiyah, yaitu di mana subjeknya didahulukan menjadi petani menjual sayur-sayuran. Lalu yang kedua adalah idiom kata bentuk aktif. Nah, pada idiom ini
ketika penerjemahan ke bahasa Indonesia harus mengalami perubahan yang mulanya aktif menjadi kalimat pasif. Seperti contoh, hadza kitabun isyarahu Muhammadu amsa. Nah, ketika penerjemahannya menjadi ini kitab yang dibeli Muhammad kemarin. Itu menjadi kalimat yang pasif. Lalu yang ketiga adalah kata bentuk pasif. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, yaitu di mana dari pasif tapi ketika penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat bentuk aktif. Seperti contoh, sarortu biliqaika. Nah, dalam arti harfiah yaitu saya disenangi karena bertemu Anda. Tapi dalam makna idiom menjadi saya senang bertemu Anda. Dan yang keempat adalah arti kata an. Nah, an sendiri tidak melulu diartikan sebagai dari atau tentang, melainkan dapat diartikan secara kontekstual atau sesuai dengan isi dari kalimat tersebut. Bahkan kadang-kala pula tidak diterjemahkan sama sekali. Sebagai contoh, bahasa rajulu an waladihi fil madrasah. Dalam artian harfiah atau artian perkata adalah membahas orang itu tentang anaknya di sekolah. Namun dalam artian idiom menjadi orang itu mencari anaknya di sekolah. Dan yang kelima adalah arti kata ala. Nah, ala sendiri sama dengan an tadi, yaitu dapat dimaknai dengan bermacam-macam. Nah, kadangkala pula dalam penerjemahannya itu sesuai dengan konteks atau isi atau maksud dari kalimat. Contohnya, alaika an tati'a walidaika. Nah, kalau dalam artian harfiah atau artian perkata menjadi atas kamu, untuk kamu menaati kedua orang tuamu. Nah, kalau dalam artian makna idiom menjadi kamu harus menaati kedua orang tuamu. Dan yang keenam adalah arti kata min. Nah, min sendiri pun sama juga, yaitu memiliki beberapa padanan makna. Jadi tidak melulu dengan satu makna. Nah, min sendiri dapat diartikan menjadi karena, salah seorang, dari, terhadap, antara lain. Contohnya, wasoles suyahu minal yaban. Dalam artian harfiah atau perkata menjadi sampai para turis itu datang dari Jepang. Nah, kalau dalam makna idiom menjadi para turis itu datang dari Jepang. Dan yang ketujuh adalah arti kata ba. Nah, huruf ba sendiri berfungsi sebagai huruf ta'adiyah, yaitu huruf yang tidak membawa perubahan makna, melainkan sebagai penegasan bahwa kata yang di belakangnya adalah objek. Contohnya, i'tarafat talibu bitafawuki zamiluhum. Dalam makna harfiah atau makna perkata berarti mengakui mahasiswa itu dengan keunggulan temannya. Nah, dalam makna idiom ada perubahan menjadi mahasiswa itu mengakui keunggulan temannya. Dan yang kedelapan adalah arti huruf ma tambahan. Huruf ma tambahan apabila berada sesudah iza dan syarto, maka tidak mempunyai padanan makna. Contohnya, iza manajahta hasalta ala syahadati. Dalam makna harfiah atau makna perkata menjadi apabila apa kamu lulus, mendapat kamu ijazah. Dan dalam makna idiom berubah menjadi apabila kamu telah lulus, kamu akan mendapat ijazah. Baik, saya Muhammad Diulhaq. Selanjutnya ada penerjemahan idiom. Di penerjemahan idiom ada dua metode penerjemahan yang berdasarkan diagram Vineer-Mark, yaitu yang pertama penerjemahan yang lebih berorientasi pada bahasa sumber. Metode ini menitik beratkan pada upaya penerjemahan dengan setepat-tepatnya makna kontekstual si penulis, walaupun ditemukan hambatan sintaksis dan semantik. Adapun yang termasuk dalam metode ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, penerjemahan kata demi kata. Contohnya, Raja'a aliyun minal jami'ati amsi. Terjemahannya ialah telah pulang Ali dari kampus kemarin. Yang kedua, penerjemahan harfiah. Contohnya, wala taj'al yadaka maglulata illa unukika. Janganlah biarkan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Membuat tangan terbelenggu pada leher berarti kikir. Yang ketiga, penerjemahan setia. Contohnya, huwa kasirur ramada. Jika diterjemahkan dengan penerjemahan setia, maka hasil terjemahannya adalah ia adalah seorang yang dermawan karena banyak abunya. Dari terjemahan ini terlihat bahwa penerjemah berupaya untuk tetap setia
pada bahasa sumber. Meskipun sudah terlihat ada upaya untuk mereproduksi makna kontekstual. Yang keempat, penerjemahan semantik. Contohnya, huwa kasirur romada. Apabila diterjemahkan secara semantik, maka hasil terjemahannya adalah dia seorang yang dermawan. Metode yang kedua yaitu penerjemahan yang lebih berorientasi pada bahasa sasaran. Di metode ini, penerjemah berusaha untuk menerjemahkan dengan hasil yang relatif sama dengan apa yang dimaksudkan oleh penulis terhadap pembaca versi bahasa sasaran. Ada 4 macam yang termasuk dalam metode ini, yaitu yang pertama, saduran. Contohnya, mumpung pandangan sembulani, mumpung jembar kalangane. Penerjemahan tersebut dapat diadaptasikan ke dalam bahasa Arab sebagai berikut. Hinama anarona badaruna. Yang kedua, penerjemahan bebas. Contohnya, al-wajhul jadidu asimahul almania. Terjemahannya, pembaruan wilayah pemerintahan ibu kota baru Jerman Berlin. Yang ketiga, penerjemahan idiomatik. Contohnya, al-yadul ulia khairum minal yadis sufla. Terjemahannya, memberi lebih baik daripada menerima. Beberapa pakar kaliber dunia seperti Seleskopits menyukai metode ini karena terjemah metode ini dianggap hidup dan alami. Dan yang terakhir, penerjemahan komunikatif. Contohnya, al-hayyul manwi diterjemahkan menjadi spermatozon untuk para ahli biomedik, tetapi untuk khalayak pembaca yang lebih umum diterjemahkan dengan maaf, ini katanya agak sedikit vulgar, yaitu diterjemahkan dengan air mani.